Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat kan? Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Kalau pada pertemuan minggu yang lalu kita mereview materi tentang bela negara, maka pada hari ini kita akan mereview materi tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua adalah memahami bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak masih ingat apa artinya kedaulatan? Ya, kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Empat sifat pokok kedaulatan menurut Jane Bodin. Yang pertama, asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. 2. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga adalah tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Misalnya Indonesia ingin menjalin hubungan dengan negara Rusia. Ya berarti Amerika atau kekuasaan lain tidak boleh turut campur. Bahkan sebaliknya, begitu juga Indonesia ingin menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika. Negara Rusia pun tidak berhak untuk ikut campur. Dan Indonesia tidak terikat oleh kekuasaan lain tersebut. Teori kedaulatan. Teori kedaulatan ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Berarti sumber kedaulatan di negara ini adalah Tuhan. Asal dari kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa negara tersebut. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Berarti yang berkuasa pada negara tersebut adalah raja. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Sumber kedaulatannya adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum.
Berarti pada suatu negara tersebut yang memegang kekuasaan tertinggi adalah hukum. Yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Yang memegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara adalah rakyat. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat, yaitu yang bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kita pelajari tentang prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara langsung, contohnya adanya pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan kepala daerah, kemudian adanya pemilihan kepala desa. Yang kedua secara tidak langsung, yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Pelaksanaan demokrasi ini kalau di sekolah contohnya adalah ketika kalian melaksanakan pemilihan ketua kelas. Dan yang kemarin kalian lakukan adalah adanya pemilihan ketua OSIS. Apakah demokrasi bisa dilaksanakan di rumah atau di kehidupan keluarga? Bisa. Kalian cari contohnya ya. Asas pemilu di Indonesia. Pemilu atau yang disebut dengan pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Pemilu biasanya juga disebut dengan pesta rakyat atau pesta demokrasi. Sedangkan asas pemilu di Indonesia itu ada 6 yang disingkat dengan luber-jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Langsung berarti rakyat yang memilih secara langsung tanpa perantara. Umum berarti pemilu itu berlaku untuk umum, untuk seluruh warga negara yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu. Bebas berarti warga negara Indonesia yang berhak untuk memilih atau dipilih dijamin kebebasannya dalam menentukan pilihannya. Rahasia berarti pilihannya dijamin kerahasiaannya tanpa diketahui oleh siapapun.
Jujur berarti penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu melaksanakan pemilu secara jujur tanpa adanya kecurangan. Adil berarti penyelenggara pemilu berlaku adil untuk semuanya. Kesimpulan, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi yang berada pada rakyat dijalankan melalui sistem demokrasi. Secara yuridis, pemilu bertindak sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat. Demikian tadi anak-anak review materi tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah Bu Yuli sampaikan. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian sudah bisa memahami dengan baik bukan? Jika ada materi yang belum kalian pahami dengan baik, kalian bisa langsung telepon Bu Yuli atau chat via WA kepada Bu Yuli. Nomor Bu Yuli ada di grup kelas. Sampai ketemu lagi, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai ketemu lagi, tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.